Kini jangan kanang ketek itu merendang lin dan semua awak dah berapa dia merendang ni kan nah itu kan kenyataan itu bagurau penitah itu kini nan mutu tu nan menyuruh menitah nitah gua habis harinya sehingga aktivis sosial tadi habisnya yang ketika posisi letak partainya salah gitu. Ya, oke. Awak korban 2 kali pemilu berada di tempat yang salah. Tapi kalau kenyataan banyak je kini anak di pangku kemanakan ditintiang, orang kampung dipantu antu anak. Awak percaya ni kampung awak aku kesal gua. Kampung awak je gitu. Awak kasih kunya mati gua. Sarwa jali sampai kan. Ketua keluarga besar, ketua Ikatan Generasi Muda Minangkabau Yogyakarta. Dulu namanya Beringin Mudo. Nah, tidak peduli. Iya, awak nan datang dulu sih kurang lebih peduli lu tentang kemudian berdatang dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basabok balik kita di acara kita Saluk Kreasi, yaitu sebuah channel di mana kita mencoba mendokumentasikan sagetek dari nan banyak tentang Minang dan baa hendaknya kita mentransformasi Minanggo kepada generasi muda ke depannya. Hari ko hadir bersama kita, kami tamui yaitu salah seorang tokoh di daerah Kurai. Beliau adalah Pak atau ini orang bawa juga Dedi Fatria Datuk Mangkuto Sultan. Selamat datang. Terima kasih banyak telah bersilaturahmi. Jadi Giko tuh. Ya. Kami di Saluako berusaha mencoba mengumpulkan nantasera ya, tentang Minang tu. Tasera dalam artian bukan konotasi negatif, tapi dalam konotasi positif tentang sebegitu banyaknya nilai-nilai di Minangkabau kok. Di Minangkabau dengan kejayaan yang selalu kita dengar, kita bahkan hariko pun kita pun menceritakan kejayaan tu dahulu. Ya. Namun pada akhir-akhir kok banyak pergerakan sosial ataupun yang lainnya, dan kenyataan di lapangan pun Minang nan dulu pernah kita banggakan, kita ceritakan tadi, hariko lah mulai agak, kalaupun dah habis, tapi lah mulai meningkat tepuk ya. Dalam fenomena itu ada kini anak muda yang kemudian dimanapun generasi muda itulah harapan ke depannya. Jadi kini ambo ingin mencoba nanti menggali dari Datuk. Mbak hendaknya anak muda ke depannya kah? Tapi sebelum kita sampai di situ, Datuk kini sampai di umur aku tentu melalui zaman muda je. Siap. Apa yang pernah Datuk lalui sehingga Datuk sampai di saat posisi ini kok? Satu episode lagi kalau gitu. Enggak, ya kita cari ceritanya sehingga gambarnya kau tu, jangan anak muda biko beranggapan kau orang yang berhasil, kau orang yang sukses, orang yang kemudian diantar dengan kesempurnaan ada. Abang cerita tu, silakan tu. Terima kasih banyak, udah Sultan Kulipah. Ya. Gagahnya kalau lagi dah. Jadi langsung saja terkait sebenarnya pengantar tadi itu sangat berat. Tidak cocok untuk disampaikan ke awak dengan itu konteksnya cukup sangat luas, sangat makro dan butuh pengamatan yang sangat rigid untuk bisa menjawab. Cuman kalau yang sebentarku sampai dimasuk ini kok memang perjalanannya memang cukup banyak dinamika dilalui gitu. Yeah. Itu mungkin bahas tidak terlampau lebay itu kan. Cukup banyak dinamika dan pengalaman dan khususnya di lapangan apa itu dan lebih spesifiknya di tengah masyarakat yang memang telah cukup lama berjalan dan
alhamdulillah sampai di posisi hari ini. Ya. Nah, padahal banyak hal barangkali dan momentum-momentum besar dalam hidup ambo secara pribadi itu pilihan-pilihan. Kenapa dan memanfaatkan momentum dan waktu yang ada. Nah, ketika dulu pernah sekolah di Padang Panjang, itulah mulu keluar dari rumah, kemudian kuliah di Jogja, keluar dari rumah, dan ketika awak keluar segetek dari kampung itu, maka akan timbullah rasa cinta, rasa taraga, rasa sayang dengan Minangkabau. Ya. Nah, lagu Minang sih dulu dicemai orang mana. Bako lagu Minang yang berputar. Tapi ketika di rantau pasti kaset Minang itu laku. Ambo dulu kolektor kaset Datuk Perpatian. Nah, bilo itu di Bali pas pulang rayo. Nah, dibawa ke rantau balik. Bikolah pindah dari kosi A, kosi B, kosi C. Nah, kesimpulannya memang dia sak dulu dari Baniah kok. Barunya tahu bahwa memang bapisah orang gaib, bapisah kampung itu cukup agak sedikit membuat waktu sayang di kampung, sayang juga yang ditinggal gitu. Ya. Nah, kemudian tentu memanfaatkan momentum selama yang ada dan karena cukup banyak organisasi yang digeluti dan lembaga-lembaga yang diikuti, akhirnya disitulah ketika awak dirantau, awak ingin memaksimalkan waktu yang ada, kuliah tidak sia-sia dan mencoba mencari pengalaman ekstra di luar kampus. Nah, sebenarnya kan yang hakiki itu yang di luar kampus. Kalau Baraja itu via Zoom sih bisa gini kan. Nah, pengalaman lapangan yang barangkali sangat mempengaruhi dalam pengambilan sikap, pengambilan keputusan itu kan butuh contoh-contoh suri teladan yang baik yang akhirnya itu menjadi tiruan kita. Nah, alhamdulillah dulu pernah di LABH mengurusi beberapa persoalan kota dan kemudian terdampar di ketua keluarga besar, ketua Ikatan Generasi Muda Minangkabau Yogyakarta. Dulu namanya Beringin Mudo. Nah, lebih spesifik loh Sintan terhadap Minang karena Wak ketua mahasiswa Minang yang ada se Sumatera Barat yang ada di Jogja waktu itu. Jadi koordinasi kegiatan-kegiatan provinsi itu tentu painya Kak Wak. Nah, akhirnya lebih menambah, lebih memperkaya pengalaman dan akhirnya yang terjadi di situ tuh ketika pulang kampung ditindaklanjuti dan diturunkan dan kan mirip saja persoalannya sama mirip saja dan alhamdulillah ketika pulang kampung masuk dalam sentuhan budaya, sentuhan lembaga-lembaga adat Nidya Mama. Jadi memang liniernya yang terjadi di rantau dengan di kampung itu sangat linier dan kebetulan dan mudah nak barang gitu. Nah, yang tadi suruh hanya disuruh membuat proposal, membuat sure, disuruh membuka rape, nak barang gitu kan. Itu matuk kebetulan ndak pada orang, itu matuk itu tertuju ke Pak. Nah, disitulah alhamdulillah akhirnya bergaul dengan beliau-beliau ketika di kampung dengan nyanyi dan itu sangat mempengaruhi ketika lah bergaul aja tokoh-tokoh adat itu kan setidaknya walaupun usia sangat muda, tentu cara bertata krama, bertutur kata itu sangat penting. Nah, alhamdulillah ada basic Jawa, Jogjanya sedikit yang ewu yang sangat menghormati orang kan. Babak Kumpuai di situ menjadi satu dan alhamdulillah sampai kini dapat diterima di sebahagian masyarakat. Berarti Tuak ingin mengatakan bahwa yang membawa Tuak sampai kamari gini adalah jiwa yang dulu mungkin sebenarnya tidak peduli banalo dengan kalau disebut Minang, seperti itulah kalimatnya. Namun sesampai di rantau dalam proses pendidikan di internalnya yang formal, kemudian di luar bergaul dengan masyarakat, bahkan begitu itu tadi ndak kagadang Baniah di Pasamayan. Betul. Tumbuhlah rasa tadi. Tumbuh rasa betul. Tumbuh rasa bahwa ndak kagadang Baniah di Pasamayan. Ternyata benar itu ya. Iya. Jadi itu juga mengecen tadi Gikwa.
dengan bergaulnya nan tuo-tuo, Ya. kemudian terasah lo nyo. Ya. Mungkin sesuai aja jika kalimat ndak anamon tadi karantau bujang dahulu. Iya, babuah bawa balun, merantau bujang dulu di kampung baguno balun. Tapi kalau lah baguno, Ah, balik. balik ke kampung balik. Dan itu kayak memang sejarah alam ya, Iya. ajaran alam. Iya. Alhamdulillah lah tuh. Sehingga tuh kini ada di posisi yang sebenarnya kita harus sampaikan juga ke penonton kita, beliau adalah salah seorang wakil dari rakyat gitu kan, di pemerintahan, tapi Biko bisa dicari lah. Iya. Dan Iko pertanyaannya tuh sudah mengatakan bahwa tuh berangkat dari kealpaan secara penuh Ya. untuk peduli. Ya. Kan cenderung anak muda itu Ya. memberontaknya Ya, tinggi memberontak gitu. dia. Jadi kalau mau itu tuh, menurut tuh kita masuk ke poinnya tadi. Menurut tuh hendaknya generasi muda Riko yang kalau datuk dulu mau tidak mau sebenarnya pasti teriris dengan Minangnya sendiri. Iya, betul. Tapi Hariko kayak hal kecil saja lah. Sindia menyindia orang tidak paham lah muda kini. Menyampaikan itu harus dua lepas. Iya. Kato, ya istilah-istilah bahasa pun mereka tidak memakai lah. Bahkan mereka kadang mengatur ribet. Ya. Apa yang mungkin untuk tawarkan kepada mereka dan yang rancaknya formatnya menurut Tuak? Ya, itu memang realitas yang ada hari ini. Itu bahasa kerennya gitu. Dan memang cukup sulit membawa generasi muda atau yang muda barangkali ke kelompok, apalagi ke kelompok-kelompok adat gitu. Iya betul. Adat itu kan terkesan para milik orang-orang tua, milik inyek-inyek gitu. Iya. Dan bahkan yang tua-tua sendiri memang apatis dengan kondisi adat itu sendiri. Nah, berbagai macam upaya sudah banyak kita lakukan. Kalau yang Lahwaan Suaju Karajo, di Bukit Tinggi Kodo dikenal dengan Cariak Pandai, yang orang-orang muda yang disuruh pai di tengah baranti di dunia mama. Memang terkadang itu loh dah gala datuk kan kini cukup strategis dalam konteks apapun, ingin jadi politisi di datuk lu, iya betul, ingin jadi apa, penting walaupun orang rantau, ingin diaragoi akhirnya seperti itu. Nah, ada sadonya kok. Iya betul. Nah, beberapa oknum ada beberapa seperti itu, dan tapi ketika sudah diberikan posisi itu, fungsi dan peranannya kan memang tidak dapat maksimal ketika ada di rantau atau ada di luar kampung. Nah, kondisi hari ini terkait dengan generasi muda tersebut, dia harus banyak dendang yang harus disampaikan dulu. Bagaimana menarik mereka ingin cinta dengan adat dan budaya, cinta dengan negari sendiri, tausiahnya ketika negarinya dibawa lalu orang. Rasa memiliki itu memang harus selalu ditumbuhkan dengan berbagai macam cara dan petuah-petuah yang harus selalu bergema. Apakah bisa dimulai dari kalangan di internal, mungkin kok di Musaji, kok di nah bagurau penitahan itu kini nan mutu tu nan menyuruh menitah gua habis harinya gua panik pada menitah iya sendiri lah kok lah pada menitah gua hati budi prosesi sebenarnya menitah gua makan sekali seperti itu kondisi realitas hari ini. Ingin instan, ingin capek, ingin apa. Nah, kadang-kadang yang muda yang inginlah ada beberapa yang ingin masuk dalam arena itu merasa dan tua silah tidak peduli apalagi awak. Jadi memang mata rantai yang kok memang harus diputus, dan ritual-ritual adat dan budaya itu memang harus selalu dapat dijaga. Dan berbagai upaya lah dilakukan, misalnya ada membuat kelompok penitahan, memadukan kegiatan-kegiatan yang barangkali agar rasa melalui Pekan Nagari berkumpul beberapa generasi muda untuk membentengi kampung masing-masing, yang itu kanlah banyak dilakukan, dan itu harus selalu digemakan, dan bahkan harusnya memang
dulu mungkin tak perlu bana ada tetalu malam untuk pai bagurau. Ya. Kini bahkan harusnya pemerintah itu memang harusnya menawak para pemangku-pemangku adat itu, kerapatan-kerapatan yang ada itu memfasilitasi semua itu. Dulu kan tak ada kemerdekaan surang sini. Iya betul. Keinginan pribadinya lah. Pribadi. Kini memang harus dicoba difasilitasi agar ini lebih terkoordinasi agar manfaatnya terasa lebih maksimal. Nah, maka memang tidak salah Wak, dalam banyak kegiatan banyak memfasilitasi, apakah itu generasi muda, apakah itu cerdik pandai dan mudo. Dan bahkan bunuh-bunuh kandung kini memang harus ada difasilitasi oleh pemerintah agar itu selalu, meskipun Wak jujur kini Wak sibuk berseremonial adatnya kan. Ya betul. Tatanan seremonialnya yang banyak. Ya. Sudah acara seremonial sudah tuh bubar kan. Ya esensinya dan nilainya yang tertanam itu kan tidak bara yang teraplikasikan. Cuman setidaknya nampak juga orang. Lai manitah je orang kan makan di kampung aja. Iya. Lai bunuhkan duangnya, lai pandai je membasui orang makan segala macam, dan itu kan memang harus selalu terkelola dan terjaga dengan kalau dulu tidak perlu dijaganya masih ada. Iya. Kalau kini itu memang harus agak sedikit dipaksakan untuk menjaga itu. Kalau dulu habitatnya lah habitatnya seperti itu. Kalau kini habitatnya apalagi teknologi lah maju, hiduplah pragmatis gitu kan. Sehingga kadangnya hal-hal yang lebih mendalam tuh jadi tidak diselaminya oleh gitu kan. Sehingga bagi cetua tadi akhirnya seremonial belaka yang lebih cenderung Hariko. Betul. Dan di situ kasusnya anak muda pun karena mencari alah kok. Contoh menita ketika makan. Ya kan nasi lata-lata kan tinggal pasan makan selalainya. Cuman di awak kan ada esensi di situ untuk saling masih menghargai, mencari sianan patut disapu gitu tibonya. Sehingga walaupun nasi lata-lata, tapi kan tidak harus langsung dimakan. Iya betul. Tapi bagi anak muda aku kan tidak setuju lah. Tadi itu ngecian, itu lakukanlah kolaborasi lah dengan pemerintah. Dan tadi yang bocah lihat tadi ada satu kata kunci, itu juga memberikan ruang kepada nantuo dan juga kepada nan mudo. Jadi balannya nantuo diingatkan, nan mudo pun diajar di bawahnya. Nah, apakah apa namanya nantuo dan mudo kok sebegitu harus diperhatikan atau harus seiring menceliaknya tuh apa cara aja? Ya, memang ini mama itu kan lah menghabiskan harinya mengurus kemanakan. Iya. Secara umum kan. Iya. Ada undangan, ada melepeh kemanakan, ada pai rape tagak pengulu, pai mengikuti prosesi bertagak pengulu. Kemudian rape di musaji. Kemudian kalau ada yang kanikah, inyolo yang satu untuk prosesi itu kan lah menghabiskan waktu. Lah tersita waktunya. Kalau nasobanal niat mama mungkin setengah harinya itu lah mori hal-hal yang sifatnya seremonial itu. Nah, dan memang tidak bisa dinafikan hari ini. Beliau itu kan punya anak, punya bini, punya yang harus dihidupi lah. Baru beliau itu akan bisa untuk fokus dalam hal-hal mengurusi seremonial adat ketika yang pokoknya terabaikan. Itu realitas nyata yang hari ini KPI kemari kepikiran kan butuh biaya dan lain-lain. Dan kalau dulu bisa lah masih ada sawah kegadangan sawah habuan. Dojo datang padi dari kampung segala macam. Kini ku tentu memang aneh ke di abuan tu mana Nah makanya apa tidak salah kalau kita coba membuat terobosan-terobosan baru, pemangku-pemangku adat yang betul-betul bekerja dengan baik itu kita fasilitasi melalui lembaga-lembaga adat yang ada. Dalam bukan berarti digaji oleh pegawai ya, cuman di sisi pemerintah itu bisa hadir tengah beliau. Itu pun yang mudah agar mereka tertarik. Yang daripada PE. Nah, memang
harus banyak pancingan-pancingan yang sifatnya instan agar ketertarikan itu muncul. Kini menarik kok sih agak susah. Betul. Eh, agar makanya upaya-upaya harus cukup banyak dan mau dipatang. Waduan Gadih Minang Marandang. Anak SD dan SMP Itu Marandang. program kok. Baik kegiatan dengan Dinas kegiatan. Pendidikan, dengan Dinas Pariwisata yang ikut pesertanya perwakilan SD dan SMP. Memang harus seperti itu biarnya bisa merendang. Kini jangan kanan getek itu merendang dan semua awak dah berapa dia merendang kan? Nah itu kan Kenyataan seperti itu. Setidaknya Pak memaknai yang sehindaknya ikuti acara aku hanya pandai merendang. Pasti tekan aja sebab dilakukan ketika usia dini. Ya. Bumbu rendang tu A, B, C dan D. Awak lakukan dan alhamdulillah setidaknya utang awak tabayyakan dan satu tu gitu. Perwakilan meskipun itu tuh hal-hal seperti itu harus konsisten dijaga oleh pemerintah agar nilai-nilai itu tetap tertanam, tidak terputih deh. Biko jago orang Malaysia merendang orang awak kan. Ya bahkan Amerika kini lah produksi rendang lo situ raja lo nyok gitu. Pernah babe kegiatan festival permainan nagari. Main kampar yang botol lele, main gasian 1,000 orang lah perhatian perwakilan sekolah. Nah itu kan memancing balik ya. Woi, dulu tuh pernah permainan ini adalah permainan budaya awak. Gitu. Dan kalau hari ini tidak ada di tengah-tengah masyarakat, kita coba lagi untuk menampilkan. Minimalnya tahu, aku main kampar namanya. Setidaknya walaupun tidak pernah akan, setidaknya tahu. Jadi warisan budaya itu tidak terputus. Nah persoalan ini kan menjaga itu kan butuh pembiayaan, butuh konsistensi pemerintah, butuh lain-lain, butuh keseriusan dan terkadang kalau itu melalui aspirasi awak baru bisa dilaksanakan. Harusnya program-program strategis seperti itu yang berbasiskan budaya menjadi kalaulah dimulai sekali inisiasinya harus kan ditindaklanjuti. Aku bisa jadi agen rutin kok Pak. Bisa kok aduan lo balik. Mungkin merendangnya di sekolah-sekolah masing-masing lagi biar keterlibatan pesertanya banyak. Harusnya kan itu ditindaklanjuti. Nah sayangnya kan memang tidak bisa lo menafikan ada kalau bahasa alasan kerennya kok ada keterbatasan anggaran. Nah, memang dana untuk kegiatan kebudayaan itu memang selalu terpinggirkan. Banyak tuh nyatuan sih lah. Gitu. Ngaku sih lah Pak gitu. Daripada infrastruktur gitu. Jujur. Bangga kalau BPTC enggak kemudian cara mereka istilahnya kan itu juga muncul di kalangan pemerintah, di kalangan pemangku-pemangku kepentingan. Buktinya petang ada Batagak Gala Pengulu Pucuk luar biasa menghabiskan dana. Harusnya kan hal seperti itu juga difasilitasi oleh pemerintah agar walaupun baralik Batagak Gala datua itu tidak rancak lo difasilitasi secara cuman formal. Setidaknya secara umum pemerintah masuk di ruang-ruang yang membuat kelompok yang berprosesi kok terbantu gitu. Yang bisa menolong yang orang nak kasih singguang. Iya betul. Jangan lo barih di balian, kalau barih di balian masih tahu diri kami barih. Iya betul. Nah ego seperti itu kan harus tetap dijaga mereka. Tapi di mana pemerintah, apakah itu melalui peraturan wali kota, siapapun prosesi Batagak Gala kok, kalau lah sadonya dapet kan lah jadi budaya hukum. Tidak ada tersinggungan si orang kayu dapet, yang masai dapet, yang menengah pun dapet. Gitu. Nah harusnya pemerintah mencoba membuat terobosan-terobosan memfasilitasi hal-hal yang seperti itu. Itu yang harus selalu kita lakukan agar tidak hilang. Dalam posisi seperti itu hari ini. Jadi itu mengatakan bahwa tadi kan kepedulian kepada nantuo dan kepedulian kepada mudo. Itu mengatakan kenapa harus pedulikan nantuo. Kadang kalau nantuo pun tidak lo diperhatian. Keteteran periuk yang periuk kepada mudo kalau seandainya ndak gitu anulan ditinggalnya rumah kau gitu kan sehingga harus di dua sisi gitu ide tadi ada cik lah itu mengatakan juga ada kepedulian pemerintah gitu kan hendaknya tapi kepeduliannya pun jangan sampai menyinggung gitu ya. Kalau ada hal-hal yang bisa dibantu, itu jangan menyinggung. Dan itu pun mengatakan anggaran untuk kebudayaan itu jujur-jujur salah Pak. Nggak lo terlalu besar dong. Oke. Bahkan perbandingannya infrastruktur sekian.
budaya itu kan membentuk nilai itu. Ya. Datuk di awal tadi mengatakan Datuk terbentuk karena nilai itu yang kemudian tadi tidak kagadang banih di persamaian itu nilai. Kemudian karena tahu bujang dahulu di rumah Pak Gunung Balun itu kan nilai juga gitu. Yang kemudian Minang mengajarkan dan itu akhirnya merasakan dan menyadari kita. Berarti kalau telah mulai mengatakan anggaran tidak besar loh, gitu. Apa menurut itu lebih bagus mana kepada pemerintah kak? Tetap anggota dewan. Perbesar mana sih posisinya perhatian infrastruktur kah? Atau kemudian kepada hal-hal yang bersifat kebudayaan intinya nilai atau enggak infrastruktur apa namanya? Ya seluruhnya kan butuh. Ya. APBD itu kan ada komposisinya, ada belanja pegawai, ada infrastruktur, dan lain-lain. Sayangnya dah, walaupun nyut sudah lanjut segetek, tidak lo maksimal. Jadi memang karena yang memperhatikan ini tidak lagi banyak, yang peduli dengan ini lagi tidak banyak, sudahlah pikirnya segetek, lalu akhirnya itu realitas, itu tuh kondisi hari ini. Gitu. Kenapa tidak ada suku sekian di negara kita? Difasilitasi cek rumah gadang, setidaknya ada 9 rumah gadang yang ideal, yang representatif, yang bisa menjadi tempat berkumpulnya masing-masing suku kalau melakukan kegiatan, meskipun itu masih banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Difasilitasi oleh pemerintah. Salah enggak pemerintah Kota Bukit Tinggi hari ini bikin rumah gadang 9? Suku 9 gua. Benja surang. Putuhlah marato ulaya kaum masing-masing yang bisa dijadikan kok. Cuman sibuk nalo baca itu mengharapkan, tapi yang akan menindaklanjuti tidak dari lapangan itu. Jadi memanglah dalam banyak lini kondisi ini lemah. Dan kemudian peristiwa kebudayaan, kegiatan-kegiatan kebudayaan itu kan masih selalu sifatnya instan. Kadian itu yang menari itu di persib-persib di acara-acara pemerintah itu memang sanggar yang baru tagak di kampung-kampung masing-masing. Nah, ruang-ruang kebijakan itu juga jarang, dan ketika jarang, yang merespon pun jarang. Kita buka. Nah, dulu pernah di Pasateh sudah, setiap hari Sabtu silakan yang komunitas kesenian tampil dan difasilitasi pemerintah. Akhirnya tidak loh mau. Sekali 2 kali tampil mungkin wajarlah dengan budget sekian dan ketiga terasa kok panik sini dapat Nah, memang budaya itu cukup banyak biaya, tapi kita harus sangat yakin ruang-ruang kosong itu harus kita isi selalu. Dan kalau berhenti memikirkan menindaklanjuti itu, habis. Berarti sebenarnya kalaupun hariko dialokasikan lebih pun ke situ, orang di bawah tidak siap dah. Enggak, yang ada tuh mungkin sebatas sanggar. Yang anak muda yang ada di kampung gua. Ini ada di Kota Selayan gua misalnya. Aku konsisten gua dah. Setelah pada lama gua belajar Randai, belajar Basile, belajar Batabuak dan lain-lain. Pernah sekali kita gadang. Nah, harusnya dalam kegiatan pemerintahan lah jadi sorotan. Terdeteksi tidak hanya difungsikan, diapresiasi. Besok ada tamu pertemuan wali kota Indonesia tampilnya. Karena kan kalau ambil acara itu kan inginnya yang perfect. Kalau ini ditampilkan kan tidak perfect. Karena dalam proses belajar dan itu anak nagari. Gitu. Nah, ruang kebijakan itu memang masih sangat sedikit. Berarti bukan berarti mereka tidak bagus, tapi apresiasi aktifnya tidak begitu besar juga ya. Begitu besar, dan memang lebih ayana jale-jale sila di tampilan gitu. Dengan sempurna lah. CEO salah si A, si B gitu kan. Nah, jadi memang banyak, kalau berbicara kebudayaan, banyak ruang kosong yang sangat akhirnya menyebabkan Iko sangat rapuh kondisi hari ini, dan setidaknya selalu berusaha lah minimal jangan pernah berhenti memikirkan. Sampai sejauh mawak taluk gitu kan. Iya. Berarti ngikut tuh. Tentu di awal yang gue sampaikan tadi bahwa sebenarnya kan regenerasinya itu kan penting. Dulu kita pernah mendengar cerita Minang.
Bahkan kita sampai hari ko pun masih menceritakan ceritunan dulu tuh. Ya. Tapi kan kecenderungannya hari ko dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Tuk Sampean tadi itu pun kan lebih cenderung awak mengatakan apa dan kayu. Ya. Niniak dan kayu. Bukan Ya. bukan awak lah gitu kan. Ya. Di satu sisi pemerintah kini lagi berusaha tapi tidak maksimal. Ya. Di sisi lain masyarakat pun sebenarnya bergerak tapi pun tidak maksimal. Oke, kita tinggalkan ikut. Kalau ikut sebenarnya kan ruang diskusi yang berbeda. Ya. Yang kita harapkan baah hendaknya anak muda nyo memandang karena tuh tadi kan di awal tuh pernah muda Ya, dan pernah meninggalkan ikut sebenarnya tapi sampai di rantau ternyata Minang memang perlu bagi dia gitu kan. Kesadaran tuh seperti itu tuh kalau untuk saniko baak awak bau menularkannya dan menularkannya agak lebih cepat sehingga kesadarannya capek lo kita terhadap anak muda. Apa yang harus kita lakukan? Anak muda kok harus semangat gitu supaya lebih capek. Kalau itu kan lah balik lo kuliah, laiko lo balik dulu atau memang harus itu lo padi alo lo kan tahu gitu kan alah sasak lo maunya di dangannya saluang sadia gitu kan dendang saluang ayo padi lagunya si Gajar abangkanya kan atau bisa apa capek mitigasi lebih awal mungkin harus dari usia dini Wak coba menerobos gitu. Mungkin ya wajib menitah tuh sama jo levelnya sama dengan hebat karate gitu. Atau bahkan kini kok ada di pemerintah Kota Bukit Tinggi kok beberapa waktu yang lalu itu kurikulum BAM pelajaran adat dan budaya. Tapi masih di dalam teori-teori yang disampaikan BAM lah, mirip-mirip BAM lah. Ada Nyek Mamak langsung yang ngajar di Bukit Tinggi. Rekomendasi dari LKAM dan KAN. Agar nyaman ingin tertarik belajar silik, yo pasal selanjutnya pakai baju silik. Di program mana lah? Diprogramkan mana lah gitu dan pandai menitah itu salah satu indikator disetarakan dengan punya ijazah juara 1 karate gitu. Ekstrakurikuler mana yang akhirnya bisa kalau nyola pandai menitah kamakan, orang kematian misalnya, pandai menitah tagak gala, ini bisa lolos di memang harus ada nilai A labo yang diambil. Dan selama kau kan hal-hal yang berbau budaya kau kan tidak pernah menjadi perhatian khusus yang kalau hebat tuh biasanya itu. Iya, enggak ada apresiasinya. Bahkan juara penitahan sih terkesampingkan mah. Iya. Ini aku namanya ya beri maaf lah istilahnya memang ndak lo cocok do ilmu yang dimilikinya dengan apa yang diberikan ketika dilibatkan gitu. Ke situ kan kurang apresiasi sebenarnya. Makanya mungkin terobosan-terobosan itu dari usia dini cinta terhadap budaya itu apa ndak mungkin dari SD Wak Tanaman Wak Cibuan gitu kan. Tapi memang takutnya itu yang paling baik itu kan konsisten. Taruh lo Wak kini Wak gelar event tuh. Kondisi keuangan daerah dan lain-lain akhirnya sekali saya caranya. Misalnya pas ada alokasi dana khusus dari awak dari dana aspirasi atau dana pokir namanya. Siap tuh lah sudah ada kegiatan tuh atau besok enggak lo ulang lain-lain. Nah, maka orang-orang yang cinta budaya di bidang kebudayaan itu pun harus orang yang peduli dengan budaya, cinta dengan budaya itu yang ditempatkan di bidang kebudayaan. Itu pun mutasi rotasi ASN lah. Ya kadangnya yang dekat yang rapat ya. Jadi memang tokoh-tokoh yang orang-orang yang memang candu itu candu dengan kehidupan adat, dengan lembaga adat, bergaul dengan Nyek Mamak dan lain-lain itu kan mencarinya susah juga kita. Harusnya kan memang harus di seluruh lini harus dicoba untuk mensusupi agar ini tidak lagi rapuh dan menjadi sebuah kegiatan yang konsisten. Itu barangkali ke depan yang bisa lakukan. Patang-patang lah di Cibo, tapi sekali kadang sekali tapi yang berubah. Jadi bukan tidak dicoba, konsistennya susah. Konsisten kok dan kepentingan itu cukup banyak. Akhirnya
ikut dilakukan sekali 2 kali sudah ikut berulang, misalnya yo pelatihan adat segala macam itu kan cukup sering. Kalau Bukit Tinggi lah luar biasa. Untuk negara ini Segadang lah cukup banyak, tapi apakah selalu harus di press barunya muncul dananya? Ya bertokok dulu, baru keberjalan harusnya sampai kan, baik kan. menjadi kurikulum, menjadi anggaran khusus yang tidak boleh terbantahkan, dan itu harus dilaksanakan terus menerus. Menjago tuh. Ya. Kalau memulai lah coba Nah, coba. cuma lah sudah dimulai hanya dulu betul. Dia kalau sama aja baik ya kan. Bertokok baru berjalan. Itu realitas yang ada. Mungkin ia mencoba terobosan dari usia dini lah, agar tabiasonyo baba juada tabiasonyo bekas rawa galembong dari kete gadih ko yo la tabiasonyo marandang dari kete. Iya. Perkenalkan lebih dini ya. Dan sebenarnya itu bisa mempacapai kerinduannya kembali terhadap Minangnya ya. Iya. Dan ikut terakhir tuh, waktu kan di dunia politik ya aktif lah. Tentu dunia politik itu sebenarnya bagi orang Minang kan dunia lapaunya sebenarnya hariannya lah. Bahkan ada istilah di orang istilah orang alun DPR RI sudah lah doh. DPR lapau lah sudah. Saking bahayanya dinamika berpikirnya gitu. Tuh kini sebagai salah seorang anggota dewan yang mau tidak mau, tentu harus meregenerasi kah? Anak muda maju lo lah, karena kalian pasti punya pandangan baru berikut itu. Dan kalian adalah orang dengan darah Minang. Nah, gitu cerita tuh. Yang kemudian tuh politik itu sulit kan? Bukan meremehkan, tapi kita kan memang dunianya berdialektika. Hendaknya anak-anak muda Minang memandang supaya bisa mencari politiko tidak antipati mereka, karena kini beberapa waktu belakang kita sudah pileg, pilkada itu kan, ada yang mengatakan amalih politik mah, politiko kotor, politik itu, padahal ketika mereka tidak masuk ke politik gua sendiri merasakan efeknya besar. Apa pesan tuan anak muda-muda supaya mereka memahami tentang politik dan Minangkabau tuh? Orang suku tegak di suku, perang kampung tegak di kampung, perang negari tegak di negari. Jalan biasa orang lalu. Kan banyak filosofi adat yang membahas tentang itu. Kalaulah awak sih yang usali susahlah menterjemahkannya usali kan. Jadi awak saja yang laya di siko, kadang di siko dan ranggai awak ini mau yang awak di siko itu bahasa. Dan usali sebenarnya aku kan tak tahu. Ada. Usana ambo dulu usali itu siko rumpin atau tumbuh aku itu usali itu. Awak aku terima. Iya. Jadi memang aku relasi awak mencari aku balik bahasa sebenarnya. Ini memang harus disampaikan Biko kan buat caliak di mati tindaknya Biko kan. Bukan berarti tidak mengapresiasi dan datang kemudian. Cuman kalau lah datang dahulu saya tidak peduli. Mereka mungkin datang kemudian lebih peduli pada apa kan itu. Dan ketika kenikmatan itu akan sangat luar biasa. Ketika apa yang kelebihan orang politik itu cek dipikirnya bisa dieksekusinya. Orang politik. Hanya ingin seperti ini, bisalah ditindaklanjuti walaupun dalam konteks terbatas yang kita bahas tadi, dan tidak akan selalu konsisten. Setidaknya bahkan mau tadi, kalau itu sila tidak peduli wak yang datang dahulu, Ajan baru negariku kano itu tentu berbeda cara. Iya betul. Awak percaya nak kampung awak aku kesal kampung awak jojo gitu. Awak kasih kuyu mati ko awak jali sampai kan. Tapi ketika dusana awak datang kemudian lebih peduli itu kan anehnya jadinya. Sedangkan awak sen tidak peduli. Awak nan datang dulu sih kurang lebih peduli lu datang kemudian baru datang dulu kan. Itu perlu pertanyaan besar. Oleh sebab itu kecintaan terhadap kampung itu tentu akan nanti. Cuman sayangnya kini ada dulu dah.
ndak laku lo aktivis kampung tu ketika lah dihadapkan dengan kontestasi politik tu. Cara lah beda-beda lagi. Mari mau sih gua akan Aktivis kampung ya. Nanti kau dibawa ke gelanggang. dibenturkan dengan pasal yang satu tu. Abi Oh pasal kau dah sakit. boleh Ya. mati orang di kampung kau ada memandian satu aja. Ya. Satu ada menyembayangan bagian ustaz atau tuanku atau nomadin. Lah ndak dolai nak Ya. dikalakan. Pas dieksekusi di kontestasi Di pasal itu. satu kau. Ya, ndak ada habis Lah ndak ada nak dikalakannya di doh. Istilahnya. Nah, itu realitas itu menjadi. Dan mudah-mudahan kini kan ada putusan MK. Pemisahan pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI Dan dengan DPRD, gubernur, wali kota dan bupati. Itu menguntungkan. Itu tidak ada lagi efek ekor jas itu kan akan hilang otomatis. Sebenarnya itu momentum besar begitu tokoh kampung, anak muda kampung, yang ayam putih yang ada di kampung. Mungkin dinamik isu nasional itu tidak akan bergema lagi di saat pilkada itu. Di saat terkurangnya. Jadi tapi Sumatera Barat, Cetus tetap Barat. Sumatera Barat, Patang mentang-mentang partai awak lah kesadihan gitu. Hilang sudahnya apa yang kita sudah coba rintis, kita coba laksanakan, hilang ni gara-gara tidak sejalan. Pasal satu tadi. Ya, tidak. Pasal satu pasal satu kan paham ada. Iya. Tas tadi itu. Keputusan partai di pusat Pusat itu kan tak bisa intervensi dari bawah. Ya. Alun intervensi dia pecat nama. Namanya berpartai kan gitu. Awak di bawah, mau intervensi yang di atas kan mungkin. Nah, kesempatan partainya mungkin tidak akan lagi jadi masalah. Apapun partainya akan di posisi yang sama ke saat bertempur. Patang itu kan yang milih Anies lalu dulu lah maju setelah 10 langkah dia kuat kan. Ya. Aldun satu pacu dia 10 yang kuat. Ya. Ditambah dengan pasal tambahan tadi. Iya, pasal tambahan yang dibutuhkan juga kan, penentu. Kalau tambah 22 hari dia mukul. Partainya pas, kemampuan finansialnya pas dia mukul. Iya. Awak lah partai salah. Aku di Sumatera Barat kan. Sumatera Barat kan enggak ada jaleh. Lalu sudah pemilu tu lah jaleh kemana? Berapa persen tu nampak kan? Sudahlah partai yang salah. Kemampuan finansialnya itu tambah ke belakang jadinya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kebijakan MK ini memisahkan pemilihan presiden DPR RI dan DPD RI dengan pemilihan gubernur, wali kota, DPRD kabupaten kota itu tidak laku oleh efek kerjas. Santiang salah partai sudah. Berarti kan itu untuk kecian bahwa sebenarnya secara eksplisit itu mengatakan ya orang Minanggo saat itu Allah tidak seberpolitik dulu lah, tapi terpengaruh mungkin karena kebijakan. Kayak itu dibawanya tuh. Seharusnya kan mereka penguasanya dalam politik kok. Anak-anak muda kok lah yang kemudian maju ke depan dengan pemikirannya. Tapi kecil oleh tadi ada unsur pasal 1 yaitu tas. Iya. Kemudian ada pasal 2 yang bermasalahnya adalah bahwa orang dia itu cenderung kadang tidak searah kepentingannya gitu. Kalau istilah dambung ngecen kok kadang kapal lu lupa dia jasuh tumi gitu kan. Padahal tumi itu kalau dicaliknya paling tambahkan kijak kan. Betul. Berarti anak muda apa yang harusnya lakukan anak muda berarti kok? Harusnya supaya masuk di poin gerbang. Karena kesempatan itu terbuka luas. Tidak ada lagi efek ekor jas dari atas. Kemudian pemain-pemain itu Patang tu banyak dapat suntikan dari atas. Ya. Bisa pilkada pemilu kota dan provinsi kabarana caleg provinsi tolong bagi caleg kota. Betul. Itu pasti pengaruh sudah. Kalau Patang tu kan ada paket DPR RI-nya nomor sekian, DPRD hanya lah paket sekian sampai sepaket dari atas ke bawah. Iya betul. Bisa masuk kerajaan ni. Tentu dana istilah surang jurang kota dan kabupaten ku dan efek provinsi tidak akan begitu banyak. Ke membiayai gitu. Ya. Kalau Patang kan bisa diseraan bitiko dari pusat. Putih sekian seraan. Kita sepaket main. Sehingga orang-orang hebat tadi yang aktivis kampung tadi lalu latahnya jadi ketua panitia panitia kurban, panitia yang terlatih gua lah tahu nyo di sudut rumah-rumah orang.
Abi tu. Ibu di Mongko, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ya, ini momentum besar bagi awak dan biasanya orang Minang itu kan sangat pandai-pandai. Dan tentu investasi sosial nomor 1. Apa yang lah Pak buat seperti itu? Kok masih aktif? Kok masih bisa kok? Investasi sosial rasanya ke depan enggak dengan sistem MK yang baru gini. Oh, yang baru gini kan membuka investasi sosial balik. Iya. Itu sangat pengaruh. Jadi partai-partai yang pertama menggantungkan diri dengan pilihan presiden tidak bisa main-main gini nih. Nah tentu pemilihannya aja beda 2,5 tahun, 2 tahun bedanya. Kalau pulang presiden itu mah Patang kan presiden kami siano bu, pilih kami. Kalau ibu pilih siano tuh suaranya langsung ke presiden tuh. Alah, ayo lo kecil orang kampung. Sehingga aktivis sosial tadi abinya yang ketika posisi letak partainya salah. Gitu. Ya, oke. Awak korban 2 kali pemilu, berada di tempat yang salah. Awak 1 pemilu 3 kali. 2 kali di tempat yang salah. Seluruh orang dulu ke Prabowo ke Jokowi. Iya. Buangannya kini gua adalah nyata kan, enggak doge ketahuan sih enggak gitu. Kepentingan awak lain loh. Awak kepentingan awak di kampung, awak di Bukit Tinggi. Cuma kan persepsi yang terbangun, isu yang beredar, kampanye media sosial yang luar biasa, lalu lantah lah kan. Ya, berarti itu momentum untuk nan muda-muda. Ya. Untuk kembali memperkuat modal sosialnya. Ya. Jadi anak muda untuk mencari melek dengan politik. Kemudian politik itu adalah makanan sebenarnya harian orang Minang. Bagi orang Minang. Ya. Dan itu bisa waklaim gitu. Ya. Memang waklaim. Mengalihnya politik. Nah, iyon deknya lalu kau jawab juga. Tapi nah dia tak kurang lah. Punya strategi segalanya. Dan terlatih untuk berpikir kalih. Tapi kini momentumnya untuk mengingatkan besok modal sosial kau kembali aktif. Nggak tahu lah Pak Ayo apa. Iya. Lalu luar biasa mana petang yang pasal 1 tadi. Iya pernah. Tapi rasa dengan kondisi hari ini yang ada di DPR, kondisi keuangan daerah, kondisi defisit APBN yang luar biasa, lah banyak yang temanung tuh dengan pos politik yang gadang petang. Ini segiku balik. Rupanya jauh panggang dari api, balik ke panggang berapa tersorong kan. Orang efisiensi lah. Ayo orang efisiensi. Memang periode ketimalangan. Iya. Tapi petang ada orang yang seru datang dari MK, kok awak diskusikan di luar di tempat lain. Nah, jadi kemungkinan donatur patang yang bermain itu ini kan paket dari DPR RI, DPD provinsi. Maka originalitas itu kadang di Bukit Tinggi itu misalnya si A dari DPR RI itu sangat pengaruh. Ya. Tiba si B yang kebetulan tidak sejalan dan tidak sewarna, itulah terkesampingkan. Nah, akan ada penurunan money politik secara signifikan, mudah-mudahan ya. Karena memang pemain tokoh-tokoh yang pasal 1-nya kok bakar uang dulu. Jadi memang pengaruhnya tidak akan separah patang. Dan kembalilah kejayaan para tokoh-tokoh kampung. Di Partai Maju Tegak pokoknya saling konsisten dengan masyarakat, peluangnya akan terbuka. Kau berarti aktif ikut balik anak. Si adik pilih, si amak pilih. Ada anak si anu silah nompa nyapu. Dah isu anu le do. Presidennya nak dan ikut. Pun ada le kau insyaallah dengan kondisi seperti kau turun. Ya betul. Mangko mulai-mulailah menyapu orang le kau. Ya, mulai-mulailah berkegiatan sosial lagi. Meskipun masih menakutkan, tapi pasal 1 masih trauma ya, masih trauma. Semua orang trauma dengan kondisi itu. Ibu kadang-kadang mendengar itu kawan-kawan deh, tak dona ndak kerja itu payah ya. Payah. Nah, itu akan kembali hidup karena memang kalau pemain provinsi dan DPRD kota kemaralah pemainnya barangnya teluk paling sesuai hitam di keseraan. Kalau Nambayu itu kan pekaduang juga. Pekaduangnya bawa kan kalau dibawa oleh karena lagi serang jadi itulah tuh Ambo bisa simpulkan dari cerita kita tadi bahwa poin pertama yang untuk sampaikan itu adalah ndak kagadang banih di Pasamayan. Mangko anak muda kalau inyo nio menjadikan sesuatu itu lebih baik, ia keluar dari Pasamayannya. Inyo akan dilatih alam, Kemudian dia pun mengatakan kepedulian orang
pemerintah, kepedulian masyarakat untuk mencalik di seluruh lini dan kontinuitasnya. Jadi tidak mencalik saja, continue gitu tadi kan. Itu harus satu. Dan yang terakhir tuh ngecek kan Iko. Kalau dulu aktivis kampung aku kalah di tas pasal satu. Yang kedua dipijak lo dek karena kapal udah ke matahari tumi ke bawah. Anan tumi gua kata jumpa dia selain cari kawin itu kan. Dalam artian bahwa kalau dulu sentralisasi kebijakan dalam sistem politik itu kareh, karena kepentingannya ya tersandra. Hari kau terbuka, mangko kepada yang muda-muda, maju. Karena besok suatu saat, hanya gara-gara harajin menyapo. Nah, yuk tiba di kampus, ketua BEM, ketua HMI, Lakatelangi, yang kembali, dia dulu di pasal satu tadi tumbang. Besok ide je balik tu. Ada ruangnya lebih terbuka, lebih luas. Sebab modal sosial tadi. Ketika modal sosial lebih besar, kalau diadu jasa hitam, menang modal sosial. Ya tadi. Kalau diadu juga ruang, kalah. Ya pakai cek tadi, siate pilih ya. Dan si Anu setelah anak si Anu kok mau ditu. Anu panyapo selesai. Selesai. Tapi itu modal sosial. Tapi di luar modal sosial supaya bergerak tentu literasi itu yang tu salihkan tadi gitu kan. Bahwa tu kuliah yo juo. Kemudian di ujung kecek tu pengecennya di kampus berarti dorongan literasi kuat. Pendidikan kuat. Ya sebenarnya membaca itu kepala tahan di kepala kan. Kepala tahan lebih daripada itu mungkin pengalaman menyelesaikan masalah. Sebab DPRD itu kan nanti akan jadi minimal mirip-mirip dukun tangguang kan. Seluruh dari persoalan ketek lah. Harus ada jawabannya deh Pak. Minimal menjawab kece orang sih. Pandangan hati. Baca caranya gua mengko ada masalah kini yang ada minimal solusi awal. Kalau kami go lampu mati, listrik mati, ayah nak hidup, anak masuk sekolah, aku siano masuk rumah sakit PJS mungkin yang tidak menyuruh mau balik. Cik itu tidak ya. Cik itu tidak diurusnya ya di politik. Di politik itu memang harus dukun-dukun tanggung Pak. Kita bisa mengobati banyak persoalan, meskipun tidak bisa tuntas, minimal memberikan solusi. Apalagi kini yang ingin karajo banyak, pengangguran bertambah, peraturan terkait pegawai honor lah dihabiskan, kembali ke outsourcing. Banyak sarjana kini yang outsourcing. Jadi memang kan itu realitas ekonomi yang harus kita tuntaskan gitu. Jadi memang selain tambahan tadi bersosial dan memang modal background aku perlu juga gitu. Latihan dulu di masyarakat apanya modal background kau. Tidak mungkin walaupun kos politik itu bisa rendah bisa tinggi. Serendah-rendahnya kos politik tabayan juga kepiuran lapau. Oke. Tentu setidaknya untuk membayang kepiuran lapau kan adolo lah. Ya berarti itu sebenarnya kan ingin ngecen kok menyuruh orang juga penyuruhnya. Iya. Jadi persiapkan lo itu. Ya operasionalnya minimal. Ndak kali bagi bagian guna. Ndak. Pasti ada kalender kelibet ko ada pokoknya lah. Ada budget minimal yang harus disiapkan dan investasi sosial dan yakin ketika itu ikhlas diberikan. Sebab memohon-mohon kok kan luar biasa bari. Menukuk pintu rumah orang. Toko pintu cecet. Assalamualaikum mai. Bu, besok ladon dia. Apa ini? Tahu dengan aja. Sebab ketika itu dilakukan pertama ketika mendapatkan minimal sekali setahun udah toko di rumah itu mah. Selama 5 tahun. Dia kata kerajuan itu. Benak nyunyuk. Kalau enggak sekali 5 tahun sih kemarin kalau merasa itu daripada dikatai orang cantik kerajuan. Nanti mana? Iya, terserah. Tapi alhamdulillah ketika itu tulus, ketika itu ikhlas, dan ketika amanah itu diberikan dapat dijaga dengan baik, dan masyarakat itu tidak luput. Itu yang modal sosial. Ya, dan alhamdulillah terselamatkan juga meskipun terseok-seok kan, banyak ya sayangnya walaupun. Iya. Nah, itu barangkali dan bagi yang sudah 1 atau 2 kali jangan patah semangat. Khususnya jagoan-jagoan kampung karena kampung itu harus awak lu nama calian. Orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah balu ke manitipnya calian lah kampung ni kesian pokoknya tidak pernah ke situ balu cara kan itu memang harus prinsip ditanam maka muncullah kecintaan terhadap negari, terhadap budaya, terhadap
kebiasaan yang ada di kampung masing-masing pasti akan itu harus selalu dijaga gitu. Itu barangkali segetek. Iya. Meskipun ku banyak sasiknya yang baca. Enggak. Masih banyak yang harus diperdebatkan. Jadi mungkin itulah yang dapat kita diskusikan hari ini. Sebenarnya itu selalu hadir membawa ruang diskusi itu kan ke tengah. Ya. Supaya kemudian nan mudo bisa kembali, karena fokus sebenarnya lebih kepada nan mudo. Kalau nanti perbuatanlah sudah. Ya. Nan mudo sehingga mereka cari kalau politik kalau modenya. Dan untuk kesimpulan kayaknya ambo coba menyusun tadi ternyata tidak tersusun bro. Kesimpulan silakan dipahami di awak nama nonton. Karena sebenarnya kadang kalau kita orang Minang pun dilatih untuk menerima kesimpulan orang, tidak sesuai doh. Betul. Mungkin itu kami dari Salua kepada Datuk mau kasih itu. Terima kasih banyak. Dan perjuangan tadi tetap dilanjutkan untuk anak kemanakan, orang kampung karena anak di pangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipatinggalkan ijan sampai tenggang negara ijan minaso. Tenggang 107 adeknya. Tapi kalau kenyataan banyak juga kini anak di pangku kemanakan ditintiang, orang kampung dipantu antu anak. Mungkin itu dari kami di Salua Ariko, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kami di Salua undur diri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.